Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiatul Mukromiyah dengan nomor pokok mahasiswa 212121006. Di sini saya akan memaparkan mengenai penilaian buku teks pada pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMA dan SMK sederajat. Nah, di sini saya akan membahas bab 3 mengenai memahami isu teknis lewat editorial. Nah, pada penilaian buku teks kali ini saya akan membahas penilaian mengenai kelayakan bahasa. Nah, subkomponen yang pertama ada kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Butir yang pertama ada kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir. Saya memberi nilai 4 karena kesesuaian materi yang disajikan dalam bab 3 ini akan mampu mengasah tingkat perkembangan berpikir dari peserta didik. Karena dalam bab 3 ini peserta didik akan dituntut untuk bisa mengemukakan pendapatnya atau opininya. Nah, peserta didik juga secara otomatis akan terlatih keterampilan menulis, baik dalam artikel, surat kabar, majalah, ataupun media cetak lainnya, sehingga bisa mengidentifikasi isi dari teks editorial. Lalu butir yang kedua ada kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional. Nah, di sini saya memberi skor 4. Mengapa demikian? Karena kesesuaian materi yang disajikan akan mampu meningkatkan perkembangan sosial maupun emosional pada peserta didik. Karena ketika peserta didik mengemukakan pendapat, maka ia harus teliti sehingga bisa menemukan pendapat, alternatif dari solusi, simpulan, informasi-informasi penting, dan lain sebagainya. Jadi, secara keseluruhan, bab 3 ini terdapat penjelasan dan juga tugas nih, yang mana peserta didik harus bisa menggali kemampuannya sehingga akan meningkatkan kemampuan berpikir maupun sosial emosional di tingkat kelas 12 SMK ini. Subkomponen selanjutnya yaitu komunikatif dengan butir keterpahaman pesan. Nah, dalam hal ini saya memberi poin 4 yang mana kesesuaian isi dengan keterpahaman pesan pada peserta didik sudah sesuai karena dilihat dari contoh opini yang disajikan, lalu ada menyeleksi ragam informasi, menentukan isu faktual. Nah, penulis menyajikan dengan sangat jelas disertai dengan contoh teksnya, sehingga para peserta didik diharapkan bisa memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya dari hasil pembelajarannya mengenai teks editorial ini. Butir yang selanjutnya ada ketepatan tata bahasa dan ejaan. Dalam hal ini juga saya memberi skor 4, yang mana ketepatan tata bahasa dan ejaan yang memuat dalam isi buku teks ini secara keseluruhan sudah sesuai karena pemilihan kata yang tepat dan penggunaan tanda baca yang relatif baik, dari mulai menjelaskan definisi dan cara mengidentifikasi teks editorial ini dengan beberapa contoh yang telah disajikan, sehingga para peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi yang terdapat pada bab 3 ini. Lalu yang selanjutnya ada butir kebakuan istilah dan simbol. Nah, di sini saya memberikan poin 4. Mengapa demikian? Karena kebakuan istilah dan simbol yang dipakai secara keseluruhan sudah tepat. Penggunaan suatu istilah untuk menggambarkan suatu makna serta penggunaan simbolnya cukup konsisten dari awal sampai akhir, sehingga akan mempermudah para peserta didik dalam memahami isi buku. Nah, secara keseluruhan keterpahaman pesan, penggunaan istilah, dan juga ejaan yang digunakan di dalam pembahasan bab 3 ini sudah sesuai dengan EYD Bahasa Indonesia, sehingga
akan mempermudah para peserta didik dalam memahami isi buku. Yang selanjutnya, subkomponen keruntutan dan juga kesatuan. Ada butir keutuhan makna dalam bab, subbab, dan paragraf. Dalam hal ini saya memberi poin 4 karena keutuhan makna dalam bab, subbab, maupun paragrafnya sudah sesuai. Bab 3 dengan judul pembahasan memahami isu teks lewat editorial ini sudah sesuai dengan daftar isi yang disajikan, dari mulai mengidentifikasi informasi dalam teks editorial, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, lalu merancang teks editorial. Semua sudah sesuai dan dijelaskan secara utuh oleh penulis, sehingga para peserta didik akan lebih mudah menyerap pemahamannya saat membaca buku ini. Lalu butir selanjutnya ada ketertautan antara bab, subbab, paragraf, dan kalimatnya. Di sini saya memberikan poin 4, yang mana ketertautan antara bab, subbab, paragraf, maupun kalimatnya sudah tepat, yang mana sudah saling berkaitan satu sama lainnya. Penulis sudah menyajikan secara runtut, menjelaskan dari mulai definisi, memberikan contoh untuk diidentifikasi, ada struktur, dan juga menciptakan teks editorial, sehingga para peserta didik akan lebih mudah memahami ketika membaca buku ini, karena di dalamnya dijelaskan secara runtut, berkaitan satu sama lain, dan tidak melompat-lompat antara subbabnya. Dan subkomponen yang terakhir ada gagasan. Nah, di sini juga saya memberi poin 4. Mengapa? Karena penulis memberikan gagasan terakhir ini dengan baik dan jelas, karena menggunakan bahasa yang singkat namun padat, mudah dipahami, dan sudah sesuai untuk peserta didik kelas 12 SMK ini. Sebagai generasi muda yang berpendidikan, karena kita kan harus mampu beropini baik secara lisan maupun tulisan, begitupun dalam media cetak, sehingga bisa tetap menggambarkan para pemuda-pemudi Indonesia yang pemberani. Oleh karena itu, secara keseluruhan, keutuhan makna dan ketertautan antara bab, subbab, paragraf maupun kalimat dalam bab 3 ini sudah cukup baik, karena disajikan secara rinci, runtut, utuh, dan tersusun dengan rapi antar subbabnya. Dari gagasan pun yang disajikan sudah sesuai dipelajari untuk peserta didik kelas 12 SMK. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.